Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini Romo Begawan akan menyampaikan sejarah singkat Panglima Muslim Tionghoa yang bisa menjelajahi jagat. Siapa itu? Itu adalah Laksamana Cheng Ho. Romo Begawan tertarik menyampaikan tentang Laksamana Cheng Ho karena beliau punya andil besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, yaitu di Indonesia ini. Cheng Ho itu berasal dari Tiongkok, tepatnya di Provinsi Yunnan. Pada kerajaan dinasti Ming, pada saat itu Kaisar Yongle, lahir bernama Mahe. Mahe dalam bahasa Arabnya adalah nama Muhammad. Setelah Provinsi Yunan ditaklukkan oleh Kaisar Yongle, para pemuda ditangkap, dibawa ke kerajaan. Nah, di sana di bawah kerajaan banyak digunakan untuk melayani raja atau bahkan jadi prajurit. Kebetulan Mahe itu di kerajaan dijadikan sebagai Kasim. Kasim itu adalah pelayan internal kerajaan. Nah, di sana karena sebagai pelayan dan Mahe itu orangnya jujur, bijaksana, sehingga oleh Kaisar itu sangat dia sayang. Dari posisi sebagai pelayan biasa akhirnya naik posisinya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi menjadi koordinator para pelayan. Dan kebetulan pada saat itu terjadilah peperangan dengan luar kerajaan. Nah, pada saat itu Mahe yang tadinya hanya sebagai Kasim diperbantukan untuk membantu. Ternyata seorang Mahe itu bukan hanya pintar, pandai dalam melayani seorang raja, seorang pangeran, ternyata dia juga memiliki bela diri yang sangat kuat, yang sangat pintar. Sehingga karena bisa menaklukkan musuh oleh Kaisar, dia diberikan nama Cheng Ho. Cheng itu diambilkan dari pemberian dari Kaisar, sedangkan Ho itu namanya dia sendiri, yaitu nama dia itu di samping nama Mahe juga punya nama Sam Bopo, juga punya nama Man Sambo. Jadi setelah mengabdi di kekaisaran, di kerajaan, dan diberikan nama gelar Cheng Ho,
akhirnya diberikan tugas yang lebih besar lagi. Di antaranya adalah untuk mengunjungi beberapa negara, mulai berkunjung berlayar ke negara-negara, karena tidak menggunakan pesawat, menggunakan kapal laut. Sampo yang sudah menjadi nama Cheng Ho, dia adalah pelaut yang ulung, diplomat yang ulung juga, ya. Jadi pinter bernegosiasi, dan pada dasarnya dia adalah seorang ulama, sehingga pada saat setiap singgah di suatu kerajaan yang dikunjungi adalah beberapa banyak sekali. Sekarang Romo Begawan menceritakan sebagian kecil saja yang dikunjungi. Di antara di Vietnam dikunjungi, di Malaya yaitu Malaysia dikunjungi, masuk ke wilayah Nusantara, di antaranya adalah ke Aceh. Nah, pada saat berkunjung ke Aceh, Cheng Ho di sana juga memberikan kenang-kenangan pada pimpinan di sana, yaitu seorang ulama besar, seorang, kalau di Jawa, raja, itu seperti itu. Dan setiap berkunjung ke suatu wilayah, Cheng Ho selalu memberikan kebudayaan-kebudayaan yang berbentuk keramik, mengenalkan tentang kebudayaan Tionghoa, tetapi bukan hanya mengenalkan, tetapi juga menyerap kebudayaan yang dikunjungi. Jadi Cheng Ho berkunjung ke suatu daerah bukan menjajah, tapi di situ mengembangkan kebudayaan, mendakwahkan agama. Terus masuk ke Jawa, ke Batavia, Sunda Kelapa. Setelah di sana begitu pula. Jadi bukan menjajah, melainkan mengenalkan kebudayaan dari Tiongkok, yaitu dari dinasti Ming tadi. Terus sampai dengan Cirebon. Di Cirebon juga seperti itu. Jadi selalu berdakwah. Jadi Cheng Ho bukan mencari musuh, sehingga tidak memiliki musuh. Bahkan di Cirebon juga memberikan keramik berbentuk piring dan lain sebagainya yang dipesankan agar diberikan kepada para wali songo. Jadi Cheng Ho memberikan kepada Sultan Cirebon agar keramik-keramiknya disampaikan kepada wali songo, agar digunakan pada saat pertemuan menggunakan tempat makan keramik dari Tiongkok yang dibawa Cheng Ho. Jadi berlayar lagi ke arah timur dari Cirebon sampailah ke Semarang. Di sana juga tetap berdakwah dan berdakwah. Akhirnya di Indonesia, di Nusantara, seorang laksamana, seorang panglima yang sangat disegani, di samping memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, bela diri yang tinggi, ternyata dia seorang muslim yang menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Jadi tidak ada satupun wilayah atau negara yang didatangi oleh Cheng Ho itu
menjadikan permusuhan, tidak, melainkan menjadi kekerabatan, menjadi persahabatan. Ya, ke India, ke Sri Lanka, bahkan sampai ke Arab, Mesir, semua itu dengan persahabatan. Sehingga tidak kurang dari 30 negara pada saat itu. Jadi pada zamannya Cheng Ho itu tidak ada pelaut yang melebihi daripada Cheng Ho yang bisa menjelajah sampai kepada 30 negara. Ya, dia mulai melaut tahun 1405 sampai 1433. Sedangkan dia lahirnya tahun 1371. Sampai akhir hayatnya ada dalam sejarah versi lain sampai 1435. Tapi ada yang menjelaskan 1433. Itulah sekilas dari Cheng Ho, seorang panglima Muslim Tionghoa yang menjelajahi dunia, bukan menjajah dunia, menjelajahi. Ya, semua itu dilakukan untuk persahabatan, bahkan lebih baik membantu, karena dia juga punya pasukan, tapi pasukan ini bukan untuk berperang, tapi pasukan teman-temannya untuk menyebarkan perdagangan, berkembangnya perekonomian, dan yang terpenting adalah menyebarkan agama Islam. Sekian Lur, Romo Begawan menyampaikan tentang Cheng Ho, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya lagi tentang Cheng Ho, insya Allah kita sampaikan di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Romo Begawan.